itu di dalam kitab yang dibaca oleh Ustadz Daswan Setiawan dan para ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini, tidak ada satupun yang melarang tentang. Dibedakan dulu, jika sampian ini mau menghukumi tahlilan, bagaimana hukumnya tahlilan? Hukumi tahlilan dulu. Kemudian bagaimana hukumnya makan-makan? Andaikan makan-makannya itu haram, pisahkan. Tahlilannya boleh, jangan makan-makan di tahlilan. Ini pisahkan, hukum itu berpisah. Jangan langsung dicampur adukkan. Larangan untuk makan di rumah duka dibuat untuk mengharamkan tahlilan. Jika kalian mengatakan sesat terhadap Nahdliyin, jika kalian mengatakan sesat dolalah, bid'ah dolalah terhadap kaum Nahdliyin, maka Anda juga seharusnya mengatakan sesat terhadap Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ini yang telah menjelaskan, memfatwakan bahwa bolehnya bertahlil sebagaimana yang dilakukan oleh Nahdliyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kali ini saya bisa kembali lagi di channel ini untuk menanggapi pernyataan ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan tahlilan itu katanya dilarang oleh kitab-kitab ulama salaf, oleh kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang biasa dibaca dan dipelajari di pondok pesantren. Baik, ini sungguh kebohongan yang nyata. Setelah saya teliti, di samping pembacaan kitabnya itu banyak yang salah, yang biasanya mubtada itu rofa dibaca nasab, bal kullu dzalika haramun dibaca bal kullu dzalika haramun, dan ini sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan menanggapi masalah hukumnya, yaitu tahlilan yang katanya menurut kitab-kitab yang ia baca, yang diambil dari kitab-kitab yang biasa dipelajari di pondok pesantren, seperti kitab Madzhabul Arba'ah, Tuhfatul Muhtaj, Mawahibul Jalil, I'anatut Talibin, Hasyiahnya Fathul Mu'in dan lain-lain semacamnya, itu katanya itu melarang tahlilan. Apa ini sengaja berdusta atau memang karena kurang paham atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas itu di dalam kitab yang dibaca oleh Ustadz Daswan Setiawan dan para ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini, tidak ada satupun yang melarang tentang tahlilan. Itu yang dibaca adalah ibarat tentang berkumpul di rumah duka sembari menunggu makanan. Jadi berkumpul di rumah duka menunggu untuk diberi makanan, untuk disuguhi makanan oleh keluarga mayit. Ini sungguh sangat suatu kebohongan kalau memang ini sengaja. Atau kalau memang mereka tidak tahu, ya tidak apa-apa. Begini, perlu kita ketahui dulu, kenapa saya mengatakan bahwa di kitab-kitab itu tidak ada yang menjelaskan sama sekali tentang tahlilan. Di kitab tersebut tidak ada kata-kata yang melarang tahlilan. Yang ada pelarangan di situ, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, adalah melarang untuk berkumpul di rumah duka untuk disuguhi makanan oleh keluarga mayit. Secara akal waras kita tidak menerima, sudah duka, orang itu berduka, masih kita ngumpul untuk makan di sana. Ini akal waras kita tidak nerima kalau seperti itu. Nah, tetapi ketika itu, dalil itu, kitab itu, ibarat yang menjelaskan tentang anjuran atau tidak bolehnya makan-makan, hukumnya tidak makan-makan di rumah keluarga duka itu, kemudian dijadikan pelarangan untuk tahlilan, ini sangat tidak masuk akal. Ini suatu kebohongan. Ingat, apa sih tahlilan? Sebelum kita menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak, haram, makruh dan semacamnya, ini kita harus tahu dulu apa sih pengertian tahlilan itu. Takrifnya gimana dulu? Pahami takrif dulu itu. Tahlilan, yang dimaksud tahlilan oleh orang Indonesia, kalangan Nahdliyin, Nahdlatul Ulama dan aswaja lain semacamnya itu, yang dimaksud tahlilan itu adalah membaca Al-Quran, baik Fatihah, awal surat Al-Baqarah,
Ada yang baca Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, salawat, istighfar, berdoa dan semacamnya untuk mayit. Bahkan bukan hanya untuk mayit. Innallaha yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim. Kadang-kala kalau ulama itu wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah mengembalikan apa yang kita baca itu kepada kami. Jadi kita berdoa membaca Al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid dan semacamnya itu dan zikir-zikir lain itu adalah untuk kita dan dihadiahkan untuk yang meninggal dunia. Itu tidak ada dijelaskan dalam kitab-kitab 10 kitab yang dibaca oleh Ustadz Wahabi itu. Tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Jadi jangan bohong, ini tahlilan. Jadi takrif tahlilan, pengertian tahlilan, definisi tahlilan itu adalah tahlilan di Indonesia ini ya. Di kalangan hati ini yang dilarang oleh Wahabi yang katanya ini adalah sesat, yaitu membaca Al-Fatihah, membaca Quran, baik Yasin, Fatihah, Kulhu, An-Nas, Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian membaca tasbih, sholawat, istighfar, tahlil, dan semacamnya. Ini adalah tahlilan di Indonesia. Bukan makan-makannya ya. Jadi harus dibedakan dulu. Jika sampian ini mau menghukumi tahlilan, bagaimana hukumnya tahlilan? Hukumi tahlilan dulu. Kemudian bagaimana hukumnya makan-makan? Andaikan makan-makannya itu haram, pisahkan. Tahlilannya boleh, jangan makan-makan di tahlilan. Ini pisahkan, hukum itu berpisah. Jangan langsung dicampur adukkan. Larangan untuk makan di rumah duka dibuat untuk mengharamkan tahlilan. Berpikir secara logika. Ini tidak masuk akal. Baik. Setelah kita mengerti apa takrif tahlilan, saya akan menjawab sekarang, akan menanggapi. Tapi saya tidak akan menanggapi dengan kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama yang kita biasa seperti I'anatul Talibin, kemudian Tuhfatul Muhtad, Hasyah Sarwani dan semacamnya. Saya tidak akan menanggapi dari pendapat kita, dari pendapat ulama-ulama kita Syafi'iyah, tidak. Tapi saya akan mencoba menjelaskan dari pendapat Grandmaster mereka Wahabiyin, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Saya akan menjelaskannya. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang tahlilan ini. Ingat, tahlilan bukan makan ya. Ingat, tahlilan membaca Al-Quran, kemudian membaca tahmid, takbir, dan tahlil dan semacamnya. Dari min anwa'il zikri, dari macam-macam zikir. Ini kemudian dibaca untuk mayit. Ini yang akan saya bahas sekarang ini. Tapi menurut pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Baik, dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan dari milik Ibnu Taimiyah, di dalam Shahifah juz 5 Shahifah 37, beliau itu ditanya, Su'ila amman yaqra'ul Qur'an al-azim. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya seseorang yang membaca Al-Qur'an. Au syai'an minhu, atau sebagian dari Al-Quran. Halil afdalu ayyuhda sawabuhu liwalidayhi wa limautal muslimina au yuj'alu sawabuhu li nafsihi khassa. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran, apakah yang lebih utama? Itu dihadiahkan untuk kedua orang tuanya atau dihadiahkan terhadap semua orang Islam, di mautal muslimin. Yang dimaksud orang Islam di sini adalah orang Islam yang sudah meninggal dunia. Au yuj'alu sawabuhu li nafsihi, atau malah pahalanya itu diberikan diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Itu pertanyaannya. Apa jawaban beliau? Al-jawab, afdalul ibadat ma wafaqa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadi sahabat. Ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan hadyu. Hadyu ini ada yang bermakna, kalau huda makna petunjuk, ada yang bermakna sembelian, ada yang bermakna sirah atau thariqah. Di sini kita maknai sirah atau thariqah. Jadi ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan sirah atau thariqahnya Rasulullah dan thariqah para sahabat. Kama sahha anin Nabi, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqul fi khutbatihi, beliau berkata dalam khutbahnya, wahirul kalami kalamullah, sebaik-baiknya kalam, perkataan adalah kalamullah, sebaik-baiknya sirah, sebaik-baiknya petunjuk, kalau kita maknai huda
Ada yang baca huda, ada yang baca hadyu. Kalau kita huda, wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Atau kita baca wa khairul hadi, sebaik-baiknya sirah adalah sirah Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala, kemudian Rasul berkata, kemudian Rasul meneruskan, wa qala khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku, sumal ladina yaluna, kemudian yalunahum, kemudian masa-masa setelahnya itu. Ini yang paling baik. Ini paragraf pertama jawaban beliau. Paragraf kedua, wa qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini berkata, man kana minkum mustannan falyastanna biman mata. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan sunnah, falyastanna biman qad mata, maka mengerjakanlah sunnah dengan orang yang telah meninggal dunia. Lanjut di paragraf ketiga. Fa idza urifa hadzal aslu, apabila dalil asal ini telah kita ketahui atau kamu telah mengerti terhadap dalil asal ini, kata beliau Ibnu Taimiyah, fal amrul ladzi kana ma'rufan bainal muslimina fil qarnil mufaddala annahum kanu ya'buduna Allah bi anwa'il ibadah masru'ah. Maka perkara yang sudah dikenal di antara kaum muslimin sejak zaman mufaddalah, zaman setelah Nabi itu, zaman-zaman mufaddalah, zaman-zaman yang utama, annahum kanu ya'budunallaha bi anwa'il ibadat masru'ah, bi anwa'il ibadatil masru'ah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan, fardhiha wa nafliha, baik itu berupa ibadah fardu atau ibadah sunnah. Contoh minas sholati, sholat, wasyami, puasa, wal qiraati, membaca Al-Quran, bukan membaca novel, bukan membaca koran, Quran, Al-Quran, wa dzikri, berzikir, wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, wa kanu yad'una lil mu'minina wal mu'minat, mereka berdoa untuk orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Kama amarallahu bidzalika li ahyaihim wa amwatihim, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa terhadap orang yang mati, orang-orang yang masih hidup ataupun orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fi sholatihim, di sholat mereka, fil janazah, wa inda ziaratil kubur, ketika kita berziarah kubur, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk anwa'il ibadat, ibadah-ibadah yang lain ketika berziarah kubur. Jadi kata siapa membaca Al-Quran itu tidak boleh di kuburan? Ini Ibnu Taimiyah memperbolehkan. Kemudian wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika sholat jenazah kita membaca Al-Quran atau membaca anwa'il ibadat, lain-lain sebagainya. Jadi ingat tadi, sholat, siyam, qiraah, dzikir, dan lain-lain sebagainya. Ini kita baca, kita doa, kemudian kita berdoa. Ini dibaca waktu jenazah, sholat jenazah, atau ketika ziarah kubur, atau waktu-waktu yang lain. Ini diperbolehkan oleh beliau. Ini katanya sudah dilaksanakan sejak zaman mufaddalah. Ingat itu, sejak zaman mufaddalah, bukan karangan orang Indonesia ini ya. Kemudian di paragraf berikutnya, yaitu di paragraf keempat, waruyam ta'ifatin anis salaf, diriwayatkan dari ta'ifah segolongan ulama salaf, inda kulli khatmatin da'watun mujabah, di setiap kali menghatamkan Al-Quran, di situ tempat mustajabahnya doa, kata Ibnu Taimiyah. Fa idza da'a ar-rajulu aqibal hatmi li nafsihi, jika seseorang itu berdoa setelah menghatamkan Al-Quran, berdoa untuk siapa? Untuk dirinya. Wali walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Wali masyayikhi, dan untuk semua guru-gurunya. Wa ghairihim, dan lainnya. Bukan dirinya, bukan gurunya, bukan orang tuanya, mungkin tetangganya, atau semuanya orang Islam pokoknya. Minal muslimi, minal mu'minina wal mu'minat. Kana hadza min jinsil masru,
ini adalah jenis ibadah atau ritual yang sudah disyariatkan. Kata beliau Syekh Ibnu Taimiyah, bukan bid'ah, bro. Bukan bid'ah sesat maksudnya, karena bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sahihah, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahasanya bid'ah itu ada yang sayyi'ah, ada yang jelek, dolalah, ada yang hasan, kata beliau itu. Wa kadzalika du'ahum lahum fi qiyamil lail. Juga mereka itu bisa berdoa ketika di tengah malam mereka qiyamul lail, salat tahajud, mereka mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan guru-gurunya, dan mendoakan semua orang muslimin. Ingat konteksnya di atas bukan hanya orang yang hidup. Kata Ibnu Taimiyah, al-ahya'i minhumul amwat, yang meninggal, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagainya, mimmawatinil ijabah, di tempat manapun, di tempat-tempat yang ijabah dimasruhkan oleh kata Ibnu Taimiyah, disyariatkan, kata Ibnu Taimiyah, mengerjakan ibadah-ibadah seperti itu. Wa qad shahha 'anin nabi, telah sah hadis dari Nabi, kata Ibnu Taimiyah, annahu amara bis sadaqah, bahwasanya Nabi itu memerintah untuk sedekah alal mayyiti, terhadap mayit. Jadi kita diperintah oleh Nabi untuk mensedekahi mayit. Wa amara ayyusama anhu shaumu, dan Nabi juga memerintah kita untuk mengganti puasa mayit. Kita mengerjakan puasa untuk si mayit. Jadi makanya tadi Ibnu Taimiyah mengatakan siyam minas kasolati wasyami. Fasadaqatu 'anil mauta min a'malis shalih, minal a'malis shalihah. Sedekah terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia ini termasuk pekerjaan yang shalihah, pekerjaan yang baik. Wa kadzalika ma ja'at bihi sunnah fi shaumi anhu. Demikian juga sunnah telah menjelaskan, sunnah Nabi telah menjelaskan kita itu boleh mengganti puasanya orang yang telah meninggal dunia, atau mengerjakan puasa untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, dengan dua dasar ini, dasar bolehnya sedekah terhadap mayit, terhadap orang meninggal, dan bolehnya kita mengganti puasa orang yang telah meninggal dunia, wa ghairihi, dan selainnya hadis-hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, ihtajja man qala minal ulama, sebagian ulama menjadikan ini sebagai hujjah, dasar, annahu yajusu, boleh ihda'u sawabil ibadat, menghadiahkan atau mentransfer pahala ibadah, al-maliyah wal badaniyah, baik itu adalah ibadah yang bangsa harta, sebangsa harta, sedekah dan lain-lainnya, atau ibadah badaniyah, ibadah yang badan, yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran, baca sholawat, sholat, dan lain sebagainya. Ini boleh, kata Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama seperti itu. Ibnu Taimiyah menjelaskan seperti itu. Kama huwa madhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifah minasy Syafi'i. Bagaimana itu adalah madhabnya Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, dan ta'ifah sebagian dari madhab Imam Syafi'i. Demikian ke belakang Ibnu Taimiyah memang menjelaskan bahwasanya ihda'us sawab, di belakang itu Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya ulama dalam masalah mentransfer pahala ini terhadap orang yang meninggal dunia ada dua pendapat. Ulama pertama, kata Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan sampai. Ulama kedua ada yang mengatakan tidak sampai. Ini sama-sama Ibnu Taimiyah ini orang alim, jadi tidak sembunyi. Diberikan semua pemahamannya bahwasanya hal demikian, transfer Fatihah itu ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Kemudian di halaman 38-nya, tetap di juz 5 kitab Al-Fatawa Al-Kubra, beliau ditanya lagi. Su'ila amman halala sab'ina alfa marrah wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nar, hadisun sahihun amla, wa idha halal al insanu wa ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi sawabuhu amla.
Syekh Ibnu Taimiyah ditanya lagi tentang orang yang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali. Tahlil sebanyak 70.000 kali. Kemudian dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang katanya ini merupakan pembebas dari api neraka untuk si mayit. Apakah ini berdasarkan hadis sahih atau tidak, Syekh? Jika orang-orang itu bertahlil seperti itu, yakni 70.000 kali, kemudian dihadiahkan terhadap mayit, apakah ini sampai, Syekh? Jadi yang ditanyakan, tahlil sebanyak 70.000 kali, apakah ini bisa membebaskan mayit dari api neraka? Apakah ini hadisnya sahih atau tidak? Apakah ini sampai pahalanya atau tidak? Ini poinnya, ada 3. Apa jawaban beliau, Syekh Ibnu Taimiyah? Al-jawab, idza halalal insanu hakadha. Jika orang bertahlil 70.000 kali seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, sam'una alfan 70.000 kali, au aqol atau sedikit kurang dari 70 tidak apa-apa, misalnya 100 hanya atau 40 misalnya, au aksar atau lebih dari 70.000 kali, wa udiyat ilaihi, kemudian dihadiahkan pahalanya terhadap yang meninggal, kata Ibnu Taimiyah. Apa jawabannya? Nafa'ahullahu, Allah akan memberikan manfaat terhadap mayit bidzalika, sebab tahlil tersebut, sebab bacaan tahlil yang dihadiahkan oleh yang masih hidup terhadap mayit itu. Walaisa hada hadisan sahihan wala dhaifan. Ini bukan masalah hadis sahih atau dhaifnya, kata Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa itu adalah minal qurunil mufaddalah, telah dilaksanakan dari masa-masa orang-orang yang utama, yakni ulama salaf. Seharusnya kalau salafi harus tahu ini. Wallahu a'lam. Kemudian wasu'ila an qiraati ahlil mayyiti, beliau ditanya lagi, wasu'ila an qiraati ahlil mayyiti tasilu ilaihi wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir idza ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi sawabuha amla. Beliau ditanya tentang bacaan keluarga mayit terhadap mayit, apakah sampai atau tidak, tahlilnya, tahmidnya, takbirnya, salawatnya, istighfarnya dan lain-lain sebagainya yang dihadiahkan terhadap mayit, ini sampai apa tidak? Kata Ibnu Taimiyah jawabannya, yasilu ilail mayyiti qiraatu ahli. Iya, sampai apa yang dibaca oleh keluarganya itu sampai terhadap mayit. Wa tasbihuhum, tasbihnya sampai juga. Wa takbiruhum, takbirnya juga sampai. Wa sairu dzikrihim, semua zikir-zikirnya juga sampai. Ini menurut beliau Syekh Ibnu Taimiyah. Idza ahdahu ilaihi, asalkan mereka itu memang berniat menghadiahkan terhadap mayit. Wasola ilaihi, jika memang dihadiahkan terhadap mayit, ya sampai, kata Ibnu Taimiyah. Lah dari ini, ingat di Indonesia ini begini. Jadi yang disebut tahlilan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tahlilan di Indonesia itu adalah membaca Al-Fatihah atau pokoknya membaca Al-Quran, syai'un minal Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian membaca tasbih, istighfar, tahmid, takbir, tahlil. Tahlil ini ada yang membaca 40 kali, 100 kali, 300 kali, atau sebanyak 70.000 kali. Ini yang dikenal, yang dinamakan oleh di dalam kitab Al-Fatawa Kubra ini disebut bara'ah anil mayyit, pembebas mayit minan nar, dari api neraka. Kalau di kalangan Nahdien ini terutama di Sunnah dikenal dengan nama tahlil sarwah atau tahlil fida, penebus. Atau di dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab kuning yang lain disebut tahlil atakoh. Atakoh ya. Atakoh itu artinya pembebas dari api neraka, sama dengan baro'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Baik, ini pendapat imam kalian, ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang pemikirannya banyak diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Jika kalian mengatakan sesat terhadap Nahdiyin, jika kalian mengatakan sesat dolalah, bid'ah dolalah terhadap kaum Nahdiyin, maka Anda juga seharusnya mengatakan sesat terhadap Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ini yang telah menjelaskan, memfatwakan bahwa bolehnya bertahlil sebagaimana yang dilakukan oleh Nahdiyin ini. Jadi Ibnu Taimiyah telah membantah sanggahan kalian yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, sesat dan macam semacamnya. Ini seharusnya kalau kita itu dianggap sesat oleh kalian, maka yang paling sesat adalah yang memfatwakan, yakni Syekh Ibnu Taimiyah, grandmaster para Wahabiyin itu sendiri. Dan contoh lagi, kalau kalian itu memang mau kembali ke Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai hadisnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu melakukan bid'ah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Syiar A'lamin Nubala, kalian tahu Syiar A'lamin Nubala ini adalah karangan Az-Zahabi, Syekh Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Di dalam kitab itu dijelaskan, wa qala Al-Farbari qala li Bukhari. Al-Farbari ini beliau berkata, Syekh Imam Al-Bukhari katanya pernah berkata kepada beliau, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa ghtasaltu qabla dalika wa shallaitu rak'ataini. Aku ini tidak pernah meletakkan hadis yang sahih di kitabku. Kata beliau Imam Al-Bukhari, aku tidak meletakkan kitab, aku tidak meletakkan hadis, aku tidak menulis hadis di kitabku ini, kata Imam Al-Bukhari, kecuali aku mandi dulu, baru setelah itu aku wudu, kemudian sholat 2 rakaat, baru aku tulis. Jadi ibadah sholat, mandi, wudu, sholat ini diperlukan untuk menulis hadis. Pernahkah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Ketika sahabat mau menulis hadis misalnya, ketika sahabat mau menulis Al-Quran, adakah ini contoh dari Rasulullah yang memerintah sahabat untuk agar dia mandi dulu, agar dia sholat dulu 2 rakaat, baru tulis Al-Quran, baru tulis hadis itu? Adakah ini dari Rasulullah? Kenapa Imam Bukhari ini berani? Imam Bukhari berani seperti itu, menyalahi Rasulullah, berarti itu Imam Bukhari. Jika demikian, maka jangan ikuti hadisnya Imam Bukhari kalau seperti itu. Makanya jangan sembarangan, jangan serampangan, jangan gampangan mulut kita mengatakan bid'ah, sesat, apa semacamnya. Dan bid'ah ini ada 2, nanti saya jelaskan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bid'ah. Itu ada yang bid'ahnya dolalah, ada yang bid'ahnya yang hasan, kata beliau, yang sesuai dengan ada dalil asal sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi, wa idza urifa hadzal aslu, ada sesuai dengan asalnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka bahada hasanun, ini adalah hasan. Nanti saya jelaskan di belakang nama-nama kitabnya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini lebih membuka wawasan kita agar kita tidak termakan oleh fitnah-fitnah yang telah disampaikan oleh mereka. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.